Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan masuk kepada pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Kata sebagian orang, kenapa bermaksiat lebih mudah daripada beribadah? Nah, pertanyaan ini biasanya muncul oleh orang-orang yang berangkat semangat pengen ibadah, tapi godaannya itu lebih besar daripada semangat mengerjakan ibadah itu sendiri. Sehingga muncullah pertanyaan seperti ini. Kenapa berbuat maksiat lebih mudah daripada mengerjakan ibadah? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Tentu ya, saya akan coba menjawab, tapi sebagai pengetahuan saja, jawaban saya mungkin bisa jadi tidak tepat atau bisa juga salah. Tapi saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini sesuatu yang memang menjadi solusi buat orang-orang yang membutuhkan. Jawaban yang pertama, ya, yang harus kita ketahui dari pertanyaan tadi adalah kita harus yakin bahwa kemaksiatan itu sesuatu yang tercela. Ya, jadi kita harus yakini dulu tuh, kemaksiatan adalah perbuatan yang tercela. Ya, kemudian dan yang menjadi mindset kita juga, yang ini harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, bahwa kemaksiatan itu bagian dari tipu daya setan. Tipu daya setan. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan, hakikatnya kita itu sedang masuk dalam perangkap tipu daya setan. Ya. Loh, kok bisa seperti itu? Kita lihat. Ada ini ya, ada juga yang mengatakan dan ibadat terasa lebih sulit. Kadang kita enak kok dilarang Ustadz gitu ya. Kan itu bertentangan sama hal-hal yang kita inginkan Ustadz. Itu bagaimana kita menjawab yang seperti ini? Tapi yang perlu kita garis bawahi bersama adalah kemaksiatan itu perangkapnya setan. Kemaksiatan itu tipu daya dari setan. Di dalam surat An-Nisa ayat 76, mungkin nanti bisa dilihat dalam Al-Quran, dalam mushafnya. Di sana dikatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillahi taghuti faqatilu awliya'a asyaitan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, fi sabilillah. Sedangkan orang-orang kafir berperang fi sabilit tagut, yaitu jalannya setan, tagut. Sebab itu perangilah daripada perangkap-perangkap setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, ini yang menjadi modal kita harus yakini bahwa tipu daya setan itu lemah. Perangkap setan itu lemah. Ya, makanya orang yang melakukan sebuah kemaksiatan itu sebenarnya dia sedang dilemahkan sama setan, sedang masuk kepada perangkapnya setan. Ya. Jadi yang pertama, kemaksiatan itu tipu daya setan. Yang kedua,
tipu daya setan itu lemah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ya, sesungguhnya Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkan. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berikan kabar gembira. Ini menjadi sebuah antitesis. Wah, keren banget Jawa. Bahasanya keren nih. Ini menjadi sebuah anti koreksi, ya, menjadi lawan daripada pernyataan bahwa kalau ada orang yang mengatakan beragama itu berat, nah, beragama itu susah, beragama itu sulit, jawabannya hadis ini. Apa itu? Tandanya orang itu masuk dalam perangkapnya setan. Masuk dalam perangkapnya setan. Ya. Jadi agama itu mudah, agama itu ringan. Makanya dulu waktu kuliah, saya pernah dikasih nasihat sama guru. Katanya, semakin kamu belajar agama, semakin banyak, semakin dalam, semakin luas, maka kamu akan menemukan kemudahan di dalam beragama itu sendiri. Orang-orang yang merasa beragama itu berat, beragama itu susah, beragama itu ribet, maka berdasarkan hadis ini orang tersebut masuk dalam perangkapnya setan, ya. Dan yang harus kita pahami bahwa semua ibadah yang kita kerjakan itu memiliki dampak kenikmatan. Dampak kenikmatan dan akan berakhir kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, ingat garis bawahi, nikmat. Tapi pada kenyataannya kita seringkali dibenturkan dengan bermaksiat itu nikmat. Nah, lalu kita harus bersikap seperti apa nih ketika ada yang mengatakan bermaksiat nikmat, beribadah nikmat. Ini bagaimana ini? Ya, ini menarik ya. Jadi ketika kita menemukan orang yang mengatakan ibadah nikmat, maksiat nikmat, maka ketahuilah dia sudah masuk dalam perangkapnya setan. Dia sudah bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ad-din wa an-nasihah. Agama itu nasihat. Nah, otomatis ketika agama ini nasihat, maka agama ini berguna bagi mereka yang salah, yang tersesat, ataupun yang nggak tahu. Ya. Kalau orang yang nggak tahu itu nikmat, lah repot. Kalau orang yang tersesat itu nikmat, lah repot. Ya kan? Maka dari situ jangan sampai kita terbawa oleh statement orang yang memang kayaknya benar nih, kayaknya benar. Tapi kalau diteliti, ditelaah lebih dalam, justru itu menyesatkan. Bagi mereka yang minim pengetahuan tentang Islam, itu akan mudah terombang-ambing, akan mudah bingung. Jadi saya harus ikut yang mana nih? Kalau dua-duanya nikmat misalnya. Enggak begitu. Tetap kita harus punya keyakinan bahwa beribadah itu adalah nikmat. Itulah hakikat yang sebenarnya. Adapun kemaksiatan itu nikmat, itu sifatnya sementara. Sifatnya tidak abadi. Sifatnya fana. Ya. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita. Kita upgrade ilmu agama kita sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh statement-statement atau pemikiran-pemikiran yang memang setan itu menghembuskan pemikiran itu supaya orang-orang yang tidak paham agama bisa ikut sama mereka.
Orang-orang yang minim pengetahuan bisa ikut mereka. Orang-orang yang males-malesan dalam ibadah bisa ikut mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.